kita mau beribadah, terlebih dahulu kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari Minggu. Engkau memberkati setiap kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Sukacita. Yeay. Selamat beribadah. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.
sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Bless the Lord, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new
Oke adik-adik, saat ini kita sudah memuji Tuhan bersama Koko Javier, Jennifer, Jevander, juga Jeremiah yang kabur di sana. Sini. Sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak sekolah minggu, kita bertemu lagi. Kita ibadah hari ini. Tadi kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini sehingga kami boleh beribadah Tuhan. Meskipun ibadah kami dilakukan secara online, tapi kami tetap bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sertai kami, pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, renungan pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 16 dengan judul Tuhan melihat hati. Anak-anak sekolah minggu, tentunya sebagian kecil anak-anak sekolah minggu mengetahui Bapak Presiden kita yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih terkenal kita sebut Bapak SBY. Bapak SBY, kenapa Bapak SBY digantikan oleh Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi? Karena masa jabatan Bapak SBY sudah berakhir sehingga harus digantikan oleh yang lainnya, yaitu sekarang Bapak Joko Widodo. Tapi lain halnya dengan satu atau seorang raja ini, yaitu Raja Israel yang bernama Saul. Dia bukan karena masa jabatannya habis maka dia digantikan oleh orang lain, tetapi Tuhan tidak lagi menyertai dia, atau tidak ada lagi penyertaan Tuhan kepada Saul, mengakibatkan Tuhan merasa kecewa telah memilih Saul menjadi Raja Israel. Begitupun pula dengan Samuel yang telah mengurapi dia merasa berduka karena Saul tidak lagi mengandalkan Tuhan, atau Saul telah beralih atau tidak lagi setia akan Tuhan, berbalik hatinya kepada Baal atau kepada yang lain, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka disuruhlah Samuel untuk bersiap-siap untuk menyiapkan tabung tanduknya yang berisi minyak, karena dia akan mengurapi salah satu atau satu orang yang akan menggantikan Raja Saul. Maka diperintahkannya Samuel untuk menemui Bapak Isai. Bapak Isai ini memiliki 8 orang anak laki-laki. Nah, dari 8 anak laki-laki satu persatu tampil di depan Samuel untuk diurapi, salah satunya untuk menjadi raja. Satu persatu tampil mereka. Pas pertama yang bernama Eliab, pemikiran Samuel, wah ini yang akan menjadi raja karena dia tinggi besar perawakannya, maka pantas menjadi raja. Tapi kata Tuhan, bukan itu. Seterusnya tampil sampai ke 7 anak Bapak Isai ini tampil di depan Samuel, tapi tidak ada yang dipilih Tuhan. Maka
Berkatalah Bapak Samuel kepada Bapak Isai, inikah semua anak-anaknya? Kata Bapak Isai, masih ada satu lagi yang bungsu, tapi dia sedang mengembalakan kambing domba yang bernama Daud. Maka disuruhlah Daud dijemput untuk menemui Bapak Samuel. Pas Daud sudah dipanggil, dia tampil di depan Bapak Samuel. Maka Tuhan berkata kepada Bapak Samuel, bangkit dan urapilah dia. Maka roh Tuhan berkuasa atas Daud, bertanda bahwa Daud itu telah dipilih Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita Alkitab ini kita dapat simpulkan bahwa Tuhan tidak melihat rupa atau perawakan, tapi Tuhan melihat hati. Maka pada saat itu Daud diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Anak-anak, kita belajar dari firman ini, kita tidak boleh melihat rupa atau memandang seseorang dari rupa atau memandang seseorang dari perawakannya. Dan kita juga sebagai manusia, anak-anak juga masih kecil, jangan minder, jangan merasa sedih, jangan merasa saya masih anak-anak, belum pantas melayani. Tidak, karena Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan melihat hati kita. Kita bisa menteladani Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dia telah memperlihatkan Tuhan tidak bisa dibohongi karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat paras. Tuhan tidak melihat fisik, tapi hati kita yang Tuhan lihat. Nah, dalam cerita ini ada satu ayat hafalannya, itu 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak, firman ini dicukup sekian. Sekali lagi, Tuhan melihat hati. Tidak seperti manusia. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Maka jangan merasa sedih, jangan merasa masih anak-anak. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau tidak? Tuhan yang lihat hati kita. Ingat ya, Tuhan melihat hati, bukan perawakan kita, bukan paras kita. Tuhan melihat setiap hati kita. Nah, firman-Nya cukup sekian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarkan ajar kami Tuhan, terus meneladani sikap Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan. Dah.